Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzaki Arifin dengan NPM 4525210051. Di sini saya akan mempresentasikan tugas teori algoritma dan struktur data dengan dosen Ibu Ion. Nah, di sini yang pertama ada daftar isi, yaitu nomor 2 ada link video, nomor 3 daftar isi, 4 merge short, 5 maksimum heb, 6 penelusuran DFS, 7 tabel hash, 8 referensi, 9 pernyataan, dan 10 penutup. Next. Apa itu merge sort? Merge sort merupakan metode penggabungan yang digunakan pada pengurutan berkas, di mana syarat utamanya adalah harus terdapat dua kumpulan data yang sudah dalam keadaan urut agar bisa digabungkan menjadi satu tabel hasil yang juga terurut. Apabila kumpulan data awal tidak dalam keadaan terurut, data tersebut harus dipecah terlebih dahulu sebelum proses penggabungan dilakukan. Nah, di sini 4525210051 dipecah menjadi dua bagian, yaitu ada 45252 dan 10051. 45252 ini dipecah lagi menjadi dua, yaitu 45 dan 252. Lalu sebelahnya juga sama, dipecah menjadi 10 dan 051. 45 ini dibagi lagi menjadi elemen tunggal, yaitu ada 4 dan 5. Sebelahnya juga sama, 2, 5, 2, 1, 0, 0, 5, 1. Nah, 45 ini digabungkan lagi menjadi 45 secara berurut, dan 252 ini diurutkan menjadi 225. 10 diurutkan menjadi 01. 051 diurutkan menjadi 015. 45 dan 225 ini digabungkan menjadi 222455. Nah, 015 digabungkan lagi menjadi 0115. Dan hasil akhirnya 0011224555. Apa itu maksimum heb? Maksimum heb tree merupakan bagian dari heb tree yang juga disebut sebagai complete binary tree, yaitu struktur di mana jika suatu node mempunyai child anak, maka jumlah childnya harus selalu 2. Karakteristik utama dari maksimum heb adalah nilai pada parent, simpul induk, harus lebih besar daripada kedua child, simpul anak miliknya. Nah, sini ada contohnya nih, maksimum heb tree descending dari data input. Indeksnya ada 0 sampai 9, yaitu 4525210051. Rootnya 5, dan node-nya itu semuanya ada 9. Step pertama yaitu masuk ke 5, dan step kedua masuk ke 2. Step ketiganya masuk ke 5, step keempatnya masuk ke 2. Step kelimanya masuk ke 1, step keenamnya masuk ke 0. Step ketujuhnya diurutkan lagi menjadi 0. Step ke-8-nya 4, dan terakhir step 9, 1. Apa itu penelusuran DFS? Atau yang sering disebut depth first search adalah metode penelusuran graf yang menerapkan prinsip backtracking menggunakan bantuan struktur data stack yang bersifat LIFO, last in first out. Karakteristik utama dari algoritma ini adalah menelusuri graf dengan cara masuk sedalam mungkin terlebih dahulu sebelum berpindah jalur. Aturan kerjanya dimulai dengan memasukkan push node awal ke dalam stack, mengambil pop node dari tumpukan paling atas, lalu mengunjukkan node tersebut jika belum dikunjungi. Selanjutnya, algoritma akan memasukkan semua tetangga dari node tersebut ke dalam stack. Dan langkah-langkah ini terus diulangi sampai stack dalam keadaan kosong. Penelusuran DFS pada graf ini menggunakan struktur data stack LIFO dan prinsip backtracking. Algoritma ini terus menelusuri node sedalam mungkin ke satu sisi tersebut dahulu sebelum berpindah ke jalur yang lain. Dengan memulai dari node A dan memprioritaskan kunjungan sesuai abjad, hasil akhir urutan penelusurannya adalah A, B, C, F, D, E. Jadi A, B, C, F, D, dan E. Tabel hash adalah bekerja dengan cara mengubah sebuah data atau kunci menjadi indeks menggunakan fungsi hash.
Lalu, menyimpan data tersebut di posisi indeks yang dihasilkan. Prosesnya dimulai saat kita memasukkan sebuah data. Misalkan npm 051. Data ini disebut key atau kunci. Key tersebut kemudian dimasukkan ke dalam fungsi hash, yaitu keymod 11, dan menghasilkan angka 7. Angka 7 ini adalah yang disebut home address, yaitu alamat atau slot tempat data akan disimpan di dalam tabel. Jadi data 051 langsung disimpan di slot nomor 7. Nah, di sini ada npm 046, 46 mod 11 sama dengan 2, dimasukkan ke slot 2. 47 mod 11 sama dengan 3, masuknya ke slot 3. Seterusnya 4 masuknya ke slot 4, 5 masuknya ke slot 5, 6 masuk ke slot 6, dan 7 masuk ke slot 7, dan seterusnya. Di sini pernyataan, saya menyatakan bahwa tugas presentasi ini disusun berdasarkan materi yang telah saya pelajari dari berbagai sumber referensi yang relevan. Penggunaan AI hanya sebagai alat bantu untuk memperdalam pemahaman materi yang telah saya cari dan pelajari sebelumnya. Seluruh isi presentasi, hasil pengerjaan, serta penyampaian materi merupakan hasil pemahaman dan tanggung jawab saya sebagai mahasiswa. Di sini referensinya, saya mengambil merge short-nya dari LMS, maximum height-nya dari LMS, DFS-nya dari LMS, dan hash table-nya dari LMS. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.